selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kami harap semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami seminggu ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong adik-adik, berkati mereka supaya adik-adik mengerti akan firman Tuhan ini dan adik-adik dapat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Semi sudah bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Surga, siapa yang mau naik ke surga? Hari ini kami mau cerita tentang dua orang sahabat yang mau pergi ke surga. Mereka adalah Kwame dan Kofi. Mereka tinggal di sebuah kampung kecil di Afrika. Kwame sedang sedih karena mamanya baru saja meninggal dunia. Dia sedih sekali, karena itu dia memutuskan untuk menyusul mamanya pergi ke surga. Kofi yang juga memang anak yatim piatu akhirnya memutuskan untuk ikut Kwame menyusul orang tuanya. Keesokan paginya mereka berangkat melewati sebuah hutan yang lebat, tapi mereka tidak takut karena mereka sudah berdoa dan mereka percaya Tuhan Yesus tolong mereka. Begitu mereka melewati hutan yang lebat, mereka tibalah di sebuah sungai yang luas. Tapi Tuhan tolong mereka, seorang bapak yang baik hati memberikan mereka tumpangan, menaiki perahunya sehingga mereka bisa sampai di seberang. Di seberang, mereka kemudian tiba di sebuah kota dan mereka kemudian naik bis. Tetapi di bis itu, Kwame dan Kofi dimintain ongkos oleh bapak konduktornya. Tapi mereka nggak punya uang. Akhirnya Kwame bilang, "Pak, kami mau pergi ke surga, tapi kami nggak usah bayar karena kata mamaku Tuhan Yesus sudah membayar harga untuk kami." Wah, kondekturnya bingung. Tapi seorang bapak yang baik hati dan percaya sama Tuhan Yesus kemudian menolong mereka membayar ongkos, dan bapak ini mengajak Kwame dan Kofi untuk singgah di rumahnya. Dan mereka tiba di rumah si bapak, bertemu dengan istrinya. Istrinya senang sekali menyambut Kwame dan Kofi. Kata istrinya, surga memang tempat yang indah, penuh sukacita. Ibu dan bapak juga mau pergi ke surga, tapi sekarang belum waktunya. Karena itu, Kwame dan Kofi tinggal sama ibu bapak aja ya, menjadi anak-anak ibu dan bapak. Karena ibu bapak tidak punya anak. Kwame dan Kofi senang sekali karena Tuhan Yesus sudah tolong mereka, sudah antarkan mereka kepada orang tua yang mau mengasuh dan merawat mereka. Nah adik-adik, senangnya karena Kwame dan Kofi percaya dan mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan menolong mereka. Buat adik yang hari ini lagi sedih, lagi susah, yuk kita sama-sama dengarkan lagu ini, kita menyanyi bersama. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Kata Yesus, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada."
Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita sebagai anak-anaknya harus bisa hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai anak-anak harus rajin belajar, hormat kepada orang tua, sayang kakak, adik, dan teman-teman, dan dengar-dengaran firman Tuhan. Ayat hafalannya, Yohanes 14 ayat 2. Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu." Dihafalin ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa untuk firman Tuhan ini ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mau menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, karena itu tolong adik-adik supaya adik-adik dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan berkenan menjemput kami untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi adik-adik selama seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kiranya Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik.